Saudara, Anda masih menyaksikan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Kali ini kita akan menyapa yang sudah masuk melalui line telepon kita pagi hari ini. Ada Ibu Retno di Depok. Selamat pagi, Ibu Retno. Selamat pagi. Iya, Ibu Retno, apa keluhan Ibu Retno ini? Selamat pagi, dokter. Ibu Retno. Saya pernah terkonfirmasi positif COVID itu pada awal Januari. Kemudian saya melakukan isolasi mandiri 14 hari, kemudian saya lakukan swab lagi dan hasilnya sudah negatif. Waktu itu keluhan saya hilang penciuman dan rasa lemes kayak orang mau pingsan gitu. Pertanyaan saya itu sampai sekarang indera penciuman saya itu belum bisa kembali normal, dok. Jadi kalau kayak parfum yang menyengat itu bisa mencium, kayak minyak kayu putih sudah bisa mencium. Tapi untuk aroma-aroma yang soft dan maaf untuk bau busuk itu saya sudah nggak bisa mencium, dok. Jadi kalau bau harum saya masih bisa, tapi kalau bau busuk saya sama sekali tidak bisa mencium. Oke. Dan ini berarti dari Januari ya, Bu ya? Iya, jadi sampai ini sudah bulan Juni itu belum kembali. Belum kembali. Oke, baik. Itu saja Ibu Retno keluhannya? Sama pertanyaan kedua, ini saya dapat undangan untuk vaksinasi. Itu apakah saya sudah boleh ikut vaksin atau bagaimana, dok? Gitu aja. Baik, terima kasih Ibu Retno. Ya, Dan selanjutnya kita ke penelpon berikutnya, ada Ibu Mala di Jakarta. Ibu Mala, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Pagi, Ibu Mala. Ya, selamat pagi. Ya. Bagaimana Ibu Mala, ada keluhan apa? Keluhan gini, ini dok, saya sudah 8 hari ini saya flu, tapi baru 1 hari flu, terus kuping saya langsung bindeng gitu, bukan bindeng seperti ada yang seperti kita kemasukan air. Sampai sekarang ini tetap bindeng gitu, dan saya dropnya benar-benar drop gitu flu-nya. Itu aja sih dok, kenapa kuping saya bisa langsung bindeng, terus harus kemana, terus harus bagaimana saya. Oke, baik. Itu saja Ibu Mala ya? Iya, baik. Terima kasih Bu Mala. Kita ke penelpon selanjutnya. Yang ketiga ada Pak Hiras di Medan. Selamat pagi Pak Hiras. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dok. Iya, pagi Pak. Silakan Pak, pertanyaannya apa? Begini dok, ini saya selamat pagi dok. Pagi, Pak. Telinga saya mau kadang tidak mendengar sebelah kanan dok. Oke. Sejak kapan Pak? Ya udah ada sekitar 3 bulan dok. Kadang dengar, kadang enggak. Oke. Jadi kadang ini seperti tadi hidung saya sering sumbat walaupun cuaca panas. Jadi apa solusinya dok ya? Makasih dok. Baik, terima kasih Pak Hiras. Oke, Dokter Emma, ini ada Ibu Retno dulu ya. Ini pernah COVID di awal Januari, terus kemudian indera penciumannya itu tidak berfungsi. Sejak itu sampai dengan sekarang masih belum bisa mencium dengan maksimal begitu. Baik Ibu Retno, memang pada beberapa penderita COVID yang sudah sembuh, keluhan gangguan penciuman ini bertahan sampai beberapa bulan. Ya. Ada yang sebelumnya tidak bisa mencium apa-apa, tapi setelah sembuh mencium bau busuk, ya. Jadi yang dia cium bau busuk terus gitu. Ada yang seperti Ibu Retno, bertahap dia mulai kembali. Nah, mungkin harus dilatih Ibu. Ya, jadi ada latihan untuk mengembalikan penciuman kita, antara lain dengan mencium zat-zat yang bisa apa istilahnya ya, cepat kita kenali istilahnya. Kalau parfum atau minyak kayu putih itu minyak kayu putih bisa dipakai, tapi kalau parfum kayaknya biasanya jarang ya kita pakai. Biasanya kita suka pakai misalnya mawar, air mawar gitu ya, lalu minyak kayu putih itu bisa, seperti cengkih gitu ya, cengkih itu tuh bisa dipakai. Jadi dilatih Ibu, dilatih dicium-cium tiap hari, santai-santai cium-cium gitu ya. Nah, selain itu mungkin Ibu bisa minum vitamin untuk saraf istilahnya. Itu seperti ada vitamin yang untuk saraf Ibu bisa carilah gitu ya, misalnya kayak neurobion atau apa gitu, itu bisa Ibu pakai ya. Nah, tadi satu lagi apa ya Mbak?
cuman satu ya, itu cuman itu Vaksin, aja ya. vaksin. Apakah sudah bisa Oh, melakukan oke. vaksin? Karena ibu itu kena pada bulan Januari, mungkin sembuh sekitar bulan Februari ya. Itu Oke. sekitar sudah 5 bulan sampai sekarang. Saya rasa boleh ibu. Karena Oke. kita juga tidak tahu kan antibodi ibu seberapa tinggi. Kalau mau pasti benar sih mungkin cek dulu antibodinya setelah sembuh itu berapa, tinggi atau tidak. Kalau tidak tinggi cuma puluhan atau apa, mungkin vaksin boleh ya. Oke, jadi sebenarnya sudah boleh ya. Selanjutnya Ibu Mala di Jakarta, ini sudah 8 hari flu dan berpengaruh ke telinga begitu. Jadi terasa bindeng. Ya, biasanya memang itu ya Ibu Mala ya, kalau kita flu itu langsung tuh kadang-kadang telinga terasa bindeng. Tapi mungkin biasanya 3 atau 4 hari setelah flu dari gejala pertama baru kita bindeng. Nah pada Ibu Mala mungkin sebelumnya sering pilek, jadi cepat sekali dia tersumbat saluran yang menuju ke telinga itu. Jadi ada saluran penghubung antara telinga, hidung, tenggorok. Pada saat kita sakit tenggorok atau kita flu, saluran ini tersumbat biasanya Mbak Nilo. Nah, itu yang itu yang menyebabkan kita tuh kayak bindeng, kayaknya telinga kita seperti tertutup sesuatu gitu. Oke, Nah, baik. biasanya bisa diatasi kalau Ibu Mala minum obat-obat untuk flu ya. Itu ada di obat-obat untuk flu itu ada zat yang disebut dekongestan. Ini fungsinya untuk membuka saluran yang tersumbat itu, jadi bisa lebih enak. Atau bisa dengan memakai atau minum hangat-hangat, bangun tidur tuh minum hangat dulu, jangan minum yang dingin, yang hangat dulu. Jadi bisa membantu gitu. Baik, itu untuk Ibu Mala. Selanjutnya kita ke Pak Hiras di Medan. Ini telinganya sebelah kanan ini tidak berfungsi dengan baik. Ini juga ada keluhan dengan Pak Hiras yang satu lagi hidung tersumbat ya. Hidung tersumbat, betul. Oke. Jadi kalau kita lihat dari segi telinganya saja, bisa saja telinga itu terasa tidak bisa mendengar atau terganggu karena ada kotoran. Bisa begitu. Ya kalau ada kotoran mungkin Pak Hiras harus minta tolong bantuan orang untuk melihat atau pergi ke dokter untuk melihat dan kalau memang ada bisa langsung dibersihkan ke dokter THT ya. Tapi kalau memang hidungnya sering tersumbat lalu telinga jadi tidak bisa mendengar, ini hampir sama dengan Ibu Mala tadi. Oke. Jadi hidung tersumbat itu bisa menyebabkan gangguan ke telinga, apalagi kalau sudah dialami sering atau lama bolak-balik hidung sering tersumbat itu bisa mengganggu ke telinga. Dan itu juga mungkin daripada beli obat bebas, mungkin sebaiknya diperiksakan dulu apa penyebab gangguan telinganya. Oke, baik. Jadi Pak Hiras mungkin cek dulu ke dokter ya, seperti apa sebenarnya kondisi telinganya untuk bisa tahu lebih pasti sebelum kemudian melakukan hal-hal yang nanti takutnya malah bikin tambah penyakit begitu ya, tambah parah begitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk para penelpon dan terima kasih untuk Dr. Emma Gustin, dokter spesialis THT sudah bersama dengan kami pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi dan kita akan bertemu lagi di segmen yang sama Sehat di Tengah Pandemi besok. Terima kasih, dokter. Terima kasih Mbak Nilu. Selamat pagi. Selamat pagi.